Indonesia terus melakukan persiapan pembangunan arena MotoGP Mandalika 2021, terutama pada fasilitas penunjang hingga penguatan SDM-nya. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kemenko Marves ikut mengawal persiapan Indonesia sebagai tuan rumah MotoGP Mandalika 2021. Kemenko Marves melalui Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Parekraf menggelar tinjauan lapangan dan rapat koordinasi pada Rabu dan Kamis minggu lalu di destinasi pariwisata super prioritas DPSP Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Deputi Bidang Parekraf Kemenko Marves Odo R. Emanuel mengatakan, ajang MotoGP yang akan dilaksanakan pada Oktober 2021 nanti diproyeksikan akan meningkatkan jumlah kunjungan secara signifikan. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus mengawal kesiapan Mandalika serta menjamin pengalaman berwisata yang lebih baik. Saat ini pemerintah tengah mempersiapkan segala fasilitas penunjang aktivitas pariwisata di Nusa Tenggara Barat, mencakup aspek aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Adapun acara internasional MotoGP akan menjadi atraksi unggulan di Mandalika, papar Deputi Odo dalam rapat koordinasi pengembangan DPSP Mandalika dan persiapan MotoGP 2021. Di aspek aksesibilitas, pemerintah melakukan pengembangan Bandara Internasional Lombok dan Pelabuhan Gilimas selaku pintu masuk utama wisatawan dan logistik balap. Fasilitas kesehatan juga tengah dipersiapkan dalam rangka peningkatan aspek safety dan security di Mandalika. Pelatihan SDM juga akan digencarkan untuk penguatan SDM pariwisata yang memiliki daya saing, di mana saat ini Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memiliki 7 sekolah tinggi pariwisata serta 21 SMK pariwisata. Deputi Odo menekankan pentingnya sinergi setiap pemangku kepentingan dalam pembangunan Mandalika. Pembangunan memang tidak bisa dilakukan secara parsial, karena satu daerah dengan daerah di sekitarnya pasti memiliki keterkaitan. Semakin banyak masing-masing dari kita mau berperan aktif, maka akan semakin cepat juga kita dapat mewujudkan destinasi berkualitas di Mandalika. Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansyah mengatakan pihaknya sangat berharap agar kegiatan ini memiliki hasil yang menggembirakan, sebab pemerintah dan masyarakat sama-sama menginginkan pembangunan yang berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat. Rapat koordinasi itu juga turut membahas langkah-langkah antisipasi bagi masyarakat yang terdampak pengembangan kawasan, yakni melalui penyediaan relokasi tempat tinggal pada lahan sebesar 2 hektar, serta 115 titik swadaya pengembangan sarana hunian pariwisata atau Sarhunta. PT PP Persero Tbk optimis juga menyelesaikan proyek pembangunan sirkuit Mandalika tepat waktu. Sekretaris Perusahaan PP Yuyus Juarsa menyebutkan optimisme tersebut berangkat dari progres pembangunannya saat ini. Progres tersebut lebih cepat dari yang ditargetkan, dan kami optimis dapat menyelesaikan proyek ini tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk kegiatan MotoGP 2021 di Mandalika. Tahun 2020, dua sirkuit Indonesia berencana mengajukan homologasi internasional untuk menggelar balap dunia, seperti sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat dan sirkuit Sentul di Jawa Barat yang sedang dalam proses homologasi. Sirkuit Mandalika direncanakan untuk menggelar MotoGP Indonesia dan WSBK Indonesia tahun depan. Jelas FIM Grade A akan dikejar oleh Mandalika Grand Prix Association atau MGPA untuk sirkuit Mandalika.
Juga untuk FIA Grade 1 yang menyusul karena ada inisiatif untuk menggelar F1 dan balap ketahanan WEC, ini pun dengan sirkuit Sentul yang mengejar label FIM Grade B dan FIA Grade 2. Kedua berkas homologasi kedua sirkuit tersebut sudah berada di kantor Ikatan Motor Indonesia atau IMI guna berkoordinasi lebih lanjut dengan FIA dan FIM. Setelah berkas masuk ke kami, nanti akan berkoordinasi lagi dengan FIA dan FIM dan melakukan pertemuan di sirkuit terkait. Jadi ada perwakilannya datang ke Indonesia, kata Jeffrey JP selaku Sekretaris Jenderal IMI Pusat. Menurut Jeffrey JP, cuma karena pandemi gini jadi cuma virtual meeting juga, karena Indonesia sedang jadi negara yang disarankan untuk tidak dikunjungi karena pandemi COVID-19 katanya. Sehingga ada kendala mereka untuk mengecek kondisi sirkuit secara langsung, jadi proses homologasi ini akan menjadi lebih lama, tambah Jeffrey JP. Menurut Jeffrey JP, proses homologasi bisa memakan waktu 3 bulan dalam waktu normal. Dalam kondisi pandemi, bisa saja mencapai 6 bulan sehingga sirkuit Mandalika dan sirkuit Sentul memang harus lebih awal dalam mendaftarkan homologasi sirkuit.